kami Kau ampuni, Kau beri hidup ilahi, kami jadi putra-Mu. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih ya Bapa karena Engkau berkenan menunjukkan kami di sini untuk lebih mengerti dan lebih siap menerima sakramen Krismas. Bukalah hati dan pikiran kami serta berkati kami pendampingan Roh Kudus-Mu dalam pembahasan. Semua ini kami mohonkan kepadamu dengan perantara Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ya, Shalom, terima kasih. Jansen, seorang warga negara asing, sudah lama ia bekerja di Indonesia. Begitu senang dan terasa ia tinggal di Indonesia, sehingga ia ingin sekali menjadi warga negara Indonesia. Maka ia mengajukan permohonan dan ternyata dikabulkan. Bukan main senangnya ia, tetapi sebelum harus diangkat menjadi warga negara Indonesia, ia harus menjalani ujian tentang seluk beluk negara Republik Indonesia, tentang Pancasila, negara Indonesia dan sebagainya. Dan setelah itu ia harus disumpah oleh pengadilan negeri setempat provinsi. Ia harus melepas kewarganegaraan asalnya dan mau mengenakan kewarganegaraan Republik Indonesia dengan segala konsekuensinya. Oke, terima kasih. Jadi yang namanya setiap orang dewasa atau bahkan dari lahir ya, warga negara kalau kita urus pasti kita punya paspor ya. Karena dengan paspor itu kita bisa ke seluruh dunia. Nah ini Mr. Johnson itu ceritanya orang luar ya. Dia kemudian minta kewarganegaraan menjadi warga negara Indonesia. Jadi akhirnya dia dikabulkan dan dia menjadi warga negara Indonesia. Nah, jadi sebagai pertanyaan refleksi, adalah suatu proses kelahiran kembali. Mengapa demikian? Ya, karena dia meninggalkan kehidupan yang lama dan memulai kehidupan yang baru. Ya, betul. Jadi dia tadinya warga negara, bukan warga negara Indonesia ya, tapi dia menjadi warga negara Indonesia. Jadi yang status lamanya itu biarpun sudah ada, tetapi dia sudah bukan lagi warga negara asing ya. Kalau di Indonesia WNA sebutnya. Kalau Indonesia kan WNI ya. Jadi dia sudah tidak lagi disebut dengan WNA tetapi WNI karena dia sudah mendapat paspor Indonesia. Nah, jadi biarpun orangnya sudah dewasa, sudah besar ya, tapi dikatakan dilahirkan kembali karena dia berubah kewarganegaraan ya. Nah, kemudian apa akibat kelahiran kembali ini? Kira-kira apa? Yang jelas tadi paspornya kan warna ini ya, warna biru ya. Dia United States of America, berarti warga negara berasal dari Amerika. Setelah dia ganti kewarganegaraan, paspornya menjadi warna apa? Kita Indonesia? Warna hijau ya. Nah, jadi konsekuensi dia lahir kembali itu apa? Konsekuensi itu berarti akibat ya. Akibat yang menjadi warga negara Indonesia apa? Terhadap negara asal, ya, terhadap negara Indonesia. Jadi waktu dia masih warga negara Amerika, ya, apa akibatnya? Setelah dia jadi warga negara Indonesia, apa akibatnya? Dia kalau mau kembali ke Amerika, dia harus
Minta apa? Nah, betul, harus minta visa. Kalau dulu dia waktu masih pegang paspor Amerika, dia balik saja. Akibatnya yaitu. Nah, sekarang akibatnya terhadap Indonesia apa? Dia bisa, dia udah pegang paspor hijau nih. Bukan bolak-balik. Dia tetap minta visa. Di Indonesia itu jadi bagaimana? Ya, konsekuensinya jadi warga negara Indonesia siapa? Apa? Coba yang di belakang. Coba, apa konsekuensinya jadi warga Indonesia? Jadi apa? Konsekuensinya dia jadi warga Indonesia. Tadi kan akibatnya dia mau pulang ke negara dia sendiri, dia harus minta visa. Nah sekarang kalau di sini, dia di Indonesia konsekuensinya apa? Dia sudah punya paspor hijau nih. Oke. Kan hilangin kata harus. Harus kan kesannya maksa ya. Yang dia menikmati sebagai orang Indonesia apa? Boleh? Boleh apa deh? Punya paspor hijau Indonesia enaknya apa? Jangan bicara kewajiban dulu, bicara hak dulu. Orang kan paling suka hak ya. Bisa keliling. Terus yang paling penting apa? Nah ini nih, dengerin. Dia boleh tinggal selama-lamanya di Indonesia. Gak usah lagi minta visa, perpanjang visa, gitu ya. Dia boleh tinggal suka-suka. Kalau dulu dia mungkin sebulan visanya habis perpanjang. Mungkin bisa panjang 1-2 kali kembali. Tapi sekarang dia boleh tinggal selama-lamanya dia suka. Karena dia sudah punya paspor. Nanti ada kaitannya ke belakang ya. Bagaimana status Tuan Johnson terhadap negara RI? Udah jelas dia adalah statusnya sebagai WNI ya. Apakah Tuan Johnson mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan semua warga negara RI asli lain? Apakah punya hak dan kewajiban yang sama? Sama nggak? Sama nggak? Sama ya. Biarpun dia warga negara asing asalnya, tetapi dia masuk Indonesia, sudah menjadi warga Indonesia, hak dan kewajibannya sama. Dia harus bayar pajak. Dia boleh tinggal selama-lamanya di Indonesia ya. Jadi nggak ada ngusir lagi. Kalau dulu kan istilahnya warga negara asing tinggal di sini lewat batas waktu visa apa? Di deportasi ya, istilah kerennya ya. Oke. Nah, Tiga Yohanes ayat 1-6. Percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh."
Terima kasih. Demikianlah sabda Sabda Tuhan. Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, ini ada hubungannya dengan cerita tadi Mr. Johnson. Ya kan? Kenapa bisa dia dikatakan dilahirkan kembali? Ini ceritanya malam-malam ya. Ini ada seorang pengajar Yahudi namanya Nikodemus. Jadi, dia ini sudah tahu. Tadi baca kan? Yesus tidak mungkin orang bisa melakukan tanda-tanda seperti Yesus lakukan kalau bukan Allah menyertainya. Nikodemus mengakui ya, itu dia datang malam-malam karena dia sendiri pengajar agama Yahudi. Jadi supaya dia tidak menimbulkan polemik bagi yang diajar atau sebangsanya yang sama-sama agama Yahudi, dia datang malam-malam tanya kepada Yesus, ya kan? Dan Yesus bilang tadi apa? Seorang kalau mau apa tadi? Untuk masuk kerajaan Allah, ya, seorang harus dilahirkan kembali. Nah, di sini katakan lagi, ini Nikodemus sama dengan kita ditanya kan? Pasti ini pertanyaan sama, bagaimana orang dilahirkan kembali? Dia kan sudah dewasa. Kalian ini kan juga sudah dewasa kan? Bagaimana dilahirkan kembali? Gak mungkin kan? Nah, tapi Yesus akhirnya bilang, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan roh adalah roh. Oke, sampai di sini ada yang tidak mengerti nggak? Kenapa harus dilahirkan dalam air dan roh? Air dan roh. Maksudnya dilahirkan dari air itu apa? Kalian di sini semua sudah dibaptis? Sudah ya. Kalau kita mandi itu fungsinya air untuk apa? Membersihkan kan? Jadi kalau kita dilahirkan, dibaptis ya dengan air, berarti kita dibersihkan dari dosa asal, dari sebagainya ya. Kemudian habis itu dia harus juga dilahirkan dalam roh. Menurut Yesus, bagaimana orang dilahirkan kembali? Ya, tadi dengan air dan roh ya. Ya. Orang dilahirkan kembali. Untuk masuk kerajaan Allah ya. Benar, untuk masuk kerajaan Allah. Nah, seperti tadi Juan Johnson itu dia menjadi warga negara Indonesia. Kalau kita dengan dibaptis menjadi warga negara kerajaan, warga negara, siapa namanya deh? Warga negara apa? Kalau kita dibaptis, negara kita apa kalau kita udah dibaptis? Hah? Negara apa? Warga negara apa kalau setiap orang sudah dibaptis? Negara kita apa? Di dunia. Di sana apa? Negara kita. Kerajaan Allah ya. Perhatiin ya. Sudah dibaptis kita menjadi warga negara kerajaan Allah. Kalau Johnson tadi warga Indonesia, kalau kita dengan dibaptis menjadi warga negara kerajaan Allah ya. Nah, sekarang apa itu kerajaan Allah? Bapak ada minta baca Matius 13 kan? Apa itu warga negara kerajaan Allah? Hah? Pemerintahan Allah ya. Oke, kerajaan Allah itu berbentuk kerajaan nggak sih? Coba apa yang dimaksud dengan
ketika kita dibaptis, kita punya hak dan juga punya kewajiban. Ya, hak kita adalah kita menjadi tadi warga negara kerajaan Allah. Tetapi kewajiban kita seperti dari Mr. Johnson juga ada, membayar pajak apa segala. Kalau kita apa selain baptis? Hah? Nah, mengatakan melaksanakan perintah Allah, ya kan? Mewartakan menjadi saksinya dia kan? Ada 3 tuh tugas kita selain baptis. Yang disebut imamat rajani, ya, yaitu menjadi imam, raja, nabi. Ya, menjadi imam, raja, dan nabi. Itu disebut imamat rajani. Tiap kita yang dibaptis. Imam, kenapa disebut imam? Apa tugas imam itu? Kalau di depan misa, imam tugasnya apa? Ya, dengan kata lain, menguduskan. Ya, punya tugas untuk menguduskan. Imam, raja, memimpin ya. Jadi dengan dibaptis kita menjadi raja atas segala. Jadi kita iblis dan sebagainya sudah tidak berkuasa lagi ya. Kita punya tugas untuk menguduskan, punya tugas untuk memimpin, dan ketiga menjadi nabi. Nabi itu apa? Tugas nabi. Nabi itu dari bahasa aslinya nebi ya. Itu artinya corong. Corong itu, ingat Yohanes Pembaptis apa? Ditanya, kamu Mesias, kamu kan? Oh, saya bukan. Saya hanya suara yang berseru-seru di padang gurun. Jadi setiap kita punya tugas imam, raja, dan nabi, menguduskan, memimpin, dan menjadi saksi Tuhan. Ya, setiap orang yang dibaptis punya itu. Nah, tadi kan orang harus dilahirkan dari air dan dari roh. Ada pertanyaan berikutnya nggak? Oh enggak ya? Oke. Dilahirkan dari air dan roh. Air kan berarti dibaptis ya. Dibaptis kan berarti dibersihkan ya dari segala dosa. Nah, kalau dibaptis dalam roh artinya apa? Setelah orang dibersihkan, waktu kita dibaptis kita terima apa aja? Selain dibersihkan dari dosa noda, dosa asal, kita juga menerima hidup baru. Terus apa yang Yesus janjikan kalau dia naik? Aku akan ngirim kepadamu seorang penolong, yaitu dia akan menemani kamu senantiasa. Dia akan memberitahu kamu apa yang harus kamu katakan ketika kamu di dalam apa? Ya, Roh Kudus. Jadi dilahirkan dalam air dan dilahirkan dalam roh. Artinya setelah orang dibersihkan, dia dikasih satu pembimbing di dalam, yaitu yang disebut penolong, atau istilahnya bahasa aslinya parakletos. Ya, penolong itulah Roh Kudus. Jadi kalau kita sudah dilahirkan dalam roh, artinya apa? Roh yang memimpin kita. Tadi di bacaan selanjutnya dari Yohanes 3 itu dikatakan bahwa angin itu bertiup kemana dia mau. Ya, dari mana dia datangnya kita tidak tahu, tapi kita bisa merasakan. Nah, demikian juga orang yang dipimpin dalam roh. Jadi dia sudah tidak lagi melakukan apa yang dia suka-suka, tetapi dia lakukan apa yang Roh Kudus katakan. Memang ada pergumulan pasti selalu, ya, karena kan dia bilang, terakhir dikatakan bahwa apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, apa yang dilahirkan dari roh adalah roh, ya. Jadi selama kita hidup dunia kita ada pergumulan antara kedagingan dan roh. Memang ada, tapi itulah tantangan kita, ya. Coba di sini ada nggak siapa yang sudah melakukan 10 perintah Allah? Tahu kan 10 perintah Allah ya? 3 bagian untuk Tuhan ya. Ya.
Pertama apa? Kuduskanlah. Jangan apa? Jangan menyembah berhala. Berbaktilah kepadaku. Dua. Hah? Jangan menyebut. Ya. Tiga, aku. Ya. Empat, hormatilah ibu bapak dan sebagainya. Jadi berarti yakin bahwa dengan melakukan itu kita sudah tidak berdosa. Yakin tak? Yakin? Nggak yakin kenapa? Membedakan antara baik dan buruk itu mudah ya. Tapi membedakan antara baik sama kurang baik itu susah loh. Percaya atau percaya? Hah? Contohnya. Berbohong untuk kebaikan boleh nggak? Tergantung ya. Itu udah mulai pikir kan. Tapi kalau kita bicara makan, misalnya kita makan kenyang baik tidak? Enggak ya. Padahal makan itu baik. Tapi kalau kita makan setelah berlebihan itu menjadi tidak baik. Jadi di sini kita minta bimbingan Roh Kudus sebagai orang yang sudah dilahirkan dari Roh, kita minta bantuan Roh Kudus. Dia akan memberitahu kita kira-kira mana yang betul-betul baik untuk kita. Kadang kita bisa dilema, tapi ya itu kita harus rajin membuka hati mendengarkan suara Tuhan yang diberikan kepada kita, yang ditanam ke dalam kita tuh Roh Kudus, ya. Jadi apa itu kerajaan Allah? Kerajaan itu berbentuk kerajaan bukan? Hah? Tidak. Itu tempat bukan? Hah? Kalau tempat iya. Kerajaan Allah itu suatu tempat bukan? Hah? Iya, tempat. Nih, kan ada satu orang tanya kepada Yesus. Kalau nggak salah Markus 12. Ya, dia tanya kepada Yesus, apa hukum paling utama? Dikatakan bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Dan kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Oke, kemudian Yesus jawab apa? Pada pemimpin Farisi itu jawabnya apa? Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Ya, nanti pulang coba dibaca Markus 12 tentang hukum yang terutama. Ada nggak? Markus 12. Ya, Markus 12. Hukum terutama. Nah ini. Coba bagian akhirnya Yesus bilang apa? Engkau tak jauh dari Markus 12. Markus 12. Markus 12. Ya, hukum yang terutama. Nah, engkau tak jauh dari kerajaan Allah ya. Ya. Engkau tak jauh dari kerajaan Allah. Jadi kita ini juga nggak jauh kalau kita melakukan itu. Seperti tadi hukum ini kan menghormati Tuhan dan sesama, mengasihi sesama, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dengan berbuat dua itu kita tidak jauh dari kerajaan Allah ya, tidak jauh. Nah, jadi sudah baca yang Matius 13 tentang perumpamaan kerajaan Allah. Matius 13. Di sana dikatakan kan salah satunya ya ada tentang padang dan ilalang, gandum dan ilalang ya. Benar ya? Jadi gandum dan ilalang itu tumbuh bersama. Betul apa betul?
Tuhan nanamnya gandum. Tetapi kenapa bisa keluar ada ilalang? Ya, Matius 13. Sudah ketemu? Ya? Ya, betul. Ya, Yesus menanam gandum, ya kan? Tetapi kenapa keluarnya ada ilalang? Itu dikatakan itu perumpamaan ya. Jadi itu sebenarnya penabur itu selalu di dalam Injil itu adalah Tuhan Yesus. Dia nabur. Dia nabur yang baik tapi tumbuh yang jahat. Ya, itu sudah pasti sangat mungkin di dunia ini. Dikasih yang bagus bisa keluar yang jahat. Nah, tetapi apa jawabnya? Kalau kan diminta untuk dicabut ya ilalang, betul enggak? Tapi dia bilang apa? Pemilik kebun anggur bilang apa? Gandum itu kasihlah, biarkan dia tumbuh bersama-sama sampai musim tuai tiba. Musim tuai tiba udah tahu tuh yang mana ilalang, mana gandum. Yang keluarin bulir gandum, itulah gandum. Yang nggak berbuah itulah ilalang. Itulah yang nanti dipisahkan, dibakar dan sebagainya. Ya, jadi banyak perumpamaan, bisa tentang gandum ilalang, bisa juga tentang mutiara, ya, harta terpendam. Ada baca kan? Nah, itulah gambaran kerajaan Allah. Jadi kerajaan Allah itu bukan hanya tempat, tapi kerajaan Allah itu suatu keadaan di mana orang merasa sangat sukacita. Tadi ketemu harta terpendam, ya kan? Terus apa lagi? Dia jual semua hartanya, dia beli lahan itu karena itu ada sesuatu yang sangat berharga. Demikian juga kerajaan Allah itu sangat berharganya, sampai ditanya malam-malam Nikodemus datang pada Yesus tanya, apa? Bagaimana supaya bisa masuk dalam kerajaan Allah? Jawabannya itu yaitu harus dilahirkan dalam air dan roh, ya. Jadi harus terus-menerus disucikan kembali dan dibimbing terus. Nah, dalam sakramen yang kita terima, yang kita boleh terima berkali-kali itu apa? Komuni terus? Sakramen apa? Ekaristi, komuni sama. Sakramen apa yang boleh terima berkali-kali? Baptis boleh berkali-kali enggak? Enggak, sekali. Krisma boleh berkali-kali? Tidak. Apa yang boleh berkali-kali? Ekaristi. Enggak boleh, perkawinan sekali. Sekali seumur hidup. Kan janjinya sampai maut memisahkan. Tak boleh sebenarnya. Ya, jadi yang boleh diterima, jadi dari 7 sakramen, orang awam hanya bisa terima, kita nggak bisa imamat, ya kan, untuk ini kan. Yang kita bisa terima berkali-kali yaitu biasa sebelum Natal Paskah tuh pasti ada apa? Apa? Tobat. Itu boleh diterima berkali-kali. Maksudnya supaya apa? Kita selalu dibersihkan. Karena apa? Selama kita hidup dalam daging pasti ada orang berbuat dosa. Percaya nggak percaya? Kalau orang tidak sudah melakukan 10 perintah Allah, udah pasti tidak berdosa. Kalau kita mau cari dosa kita, cari aja dari 10 perintah Allah itu, pasti ketemu. Tapi kalau sudah melakukan 10 itu, apakah dia sudah pasti tidak berdosa? Hah? Pasti tidak berdosa kalau sudah melakukan 10 perintah Allah ya. Coba yang setuju angkat tangan. Yang setuju berarti tahu jawabannya dong. Hah? Coba bantu Bapak bacakan. Salah satu, cari Yakobus 4:17. Nah. Ada yang sudah ketemu? Yakobus itu di mana Yakobus? Perjanjian lama apa baru? Baru, oke.
Udah ketemu? Di bagian belakang. Oke, bacakan. Jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Nah, jika seorang, dengar baik-baik ya, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi tidak melakukan, ia berbuat dosa. Nah, itu dicatat dalam tinta emas di hati. Tahu, tetapi nggak beritahu, itu pun sudah dosa. Bacaan tadi pagi apa? Udah bisa ikut tentang cerita tentang apa? Anak hilang ya. Anak hilang ya. Kira-kira ini cocoknya siapa? Ada bapak, ada anak sulung, ada anak bungsu. Yang menghabiskan harta bungsu ya, itu benar-benar anak kurang ajar, maling kundang ya. Durhaka ya. Orang tua belum meninggal udah minta bagi harta. Oke. Yang tadi Yakobus 4:17 itu dosa siapa itu? Contohnya, itu bapak, anak sulung, apa anak bungsu? Enggak. Yang sulung, kenapa? Kan dia tahu, kenapa dia nggak kasih tahu adiknya? Ya, jadi kita tahu teman kita, ya kalau kita nggak kasih tahu, kita juga dosa. Kita tahu yang benar nih, tapi kita nggak kasih tahu. Tapi tentu ada rambu-rambu ya. Kasih tahu tuh nggak boleh depan rame-rame gini, nggak boleh ya. Mesti pertama Injil mengatakan 4 mata, berdua aja dulu. Nanti kalau masih nggak ini, nah mungkin lebih banyak lagi. Kalau nggak juga mungkin seluruh teman-teman bantu kasih tahu. Jadi nggak boleh ya, tahu itu salah, tetapi kita nggak kasih tahu teman kita sendiri juga berbuat dosa ya. Jadi susah ya jadi orang pengikut Kristus ya. Karena apa? Udah lakukan semua pun masih bisa berdosa ya. Nah, oke, jadi itulah tantangan untuk kita. Makanya Yesus bilang untuk jadi muridnya harus apa? Sangkuli apa? Menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti dia ya. Jadi ikut Kristus tuh memang enak, tetapi ada juga ada hak dan ada kewajiban seperti tadi kerajaan Allah itu ya. Oke, jadi kira-kira udah jelas semua ya. Jadi kerajaan Allah itu adalah suatu keadaan yang tidak melulu tempat, tapi itu adalah suatu keadaan di mana orang merasa sangat berbahagia, dekat dengan Allah. Salah satunya seperti kita datang ke gereja ya, kita ikut Ekaristi. Ya itu juga sakramen kita boleh terima berkali-kali. Kita merasakan, jadi apa yang Tuhan Yesus wariskan kepada kita itu adalah Ekaristi. Kalau mau ketemu Tuhan Yesus, ya secara fisik ya, itu adalah tubuh dan darahnya itu adalah saat kita menerima Ekaristi Kudus, saat kita datang. Ya, itu wariskan dan itu pesan Yesus loh. Dia bilang apa? Waktu Romo pastor angkat piala, dia bilang apa? Hah? Ya, inilah darahku, dalam perjanjian baru yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Nah, itu perintah Yesus tuh. Lakukanlah ini untuk mengenakan aku. Pertama kan terima, inilah tubuhku ya. Ya, dan kedua kan bilang inilah darahku. Dan terakhir dia sisihkan satu tuh, paling penting. Kenangkanlah aku dengan mereka peristiwa ini. Jadi setiap kali kita ikut Ekaristi, kita mengenangkan Tuhan Yesus yang apa? Wafat untuk kita semua. Nah, itu